Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Goblok gitu. Para masa ojol, oknum-oknum ojol ini gak mikir gitu. Oke, tuh. Oke. Di video kali ini aku mau buat reaction karena banyak banget yang nge-tag aku, yang nge-DM aku terkait terjadinya apa namanya ya, chaos lah ya, masa ojol marah sama konten kreator yang nge-create, yang buat edukasi atur lalu lintas lawan arah. Dan ini juga aku kenal kreatornya dan pernah collab juga. Dulu aku mulai konten ini emang berdasarkan dari keresahan waktu aku jadi perantauan, yang dimana aku asli Medan dan aku ngerantau di Malang. Di Medan itu lebih parah, budaya lalu lintasnya itu lebih parah daripada Malang, dan aku resah. Perlu aku tahu juga bahwasanya ini menurut aku pribadi ya, klakson sepeda motor itu sangat-sangat berfungsi di kota Medan, tapi tidak untuk di Jawa Timur, khususnya di kota Malang. Jarang kali aku dengar klakson-klakson di waktu aku ngerantau di Malang. Kita coba lihat dulu videonya, dan aku sebenarnya sudah lihat video klarifikasinya di channelnya Bang Lauren Hutagalung. Sudah lihat. Nanti aku coba kita coba tonton dulu video kericuhannya. Di sini nggak nampak ada kreatornya, itu hanya katanya itu kameramennya. Itu dia. Ini temannya Bang Lauren, Helmi kalau nggak salah ya, Bang Helmi. RW 6 RT 4 Bukit Duri, para pengguna jalan Warung Wong Solo karena telah membuat kegaduhan. Ini Bang, sabun hari ini terus lu ngomong gini, pas hari gue ngomong gini, lu nyolek gue di sini lu mati. Terus lu langsung bilang apa? Ini provokator nih, tarik nih provokator. Karena temen gue ngeliat gue seperti ini Bang, dipisahin. Gue perlu lagi bagi. Bener gak? Cuma kalau lu tadi provokator, lu dimasain. Itu aja. Yang penting apa? Take down aja. Take down aja. Dan ini sebenarnya sudah jauh sebelum ada kejadian ini, aku juga sudah pernah ngerasain hal seperti ini. Tapi ini parah sih, artinya goblok gitu. Para masa ojol, oknum-oknum ojol ini gak mikir gitu. Aku mau kasih kalau mungkin kalian tahu, subscriber lama aku pasti tahu, aku pernah sama satu orang yang, kalau nggak tahu ya, entah itu orang Papua, orang Timur lah ya. Itu aku coba buat konten edukasi, dia samperin kameramen, dan aku di situ emang belajar dari situ. Kameramenku dua, jadi yang satu diintimidasi, minta dihapus, di mob, diancam, akhirnya dihapus. Dan itu sering terjadi. Gini ya, mereka itu sebenarnya malu, pelanggar lalu lintas ini sebenarnya malu melanggar lalu lintas, tapi tetap dijalankan gitu. Kalian masih ingat ini mungkin bersejarah ya, ini sampai nggak pernah dipakai. Jadi kalau kalian lihat apa namanya, luntur meleleh, nggak bisa lagi dipakai, ini meleleh. Ini sejarah banget, dan gokil ini. Nggak tahu aku mau beli di mana lagi nih. Dan bisa jadi aku balik lagi ya, kita bahas sedikit tentang konten aku juga dulu seperti itu. Jauh sebelum kejadian-kejadian seperti ini, aku juga sudah pernah ngalamin
dan emang tahu gitu orang-orang yang ngelanggar lalu lintas ini, mereka itu sebenarnya nggak berani kalau sendiri, tapi kalau rame-rame berani. Dan kalau kalian pernah lihat aku collab dengan Bang Lauren, itu di-upload di channelnya dia, dan aku sampai saat ini belum upload. Kenapa? Kesibukan sih, artinya kalau untuk konten yang seperti itu biasanya aku lebih teliti untuk ngeditnya. Emang ada yang ngeditin, tapi ketika udah dieditin aku review lagi sampai aku mungkin 30 kali aku putar ulang-ulang. Bahkan setelah di-upload pun aku putar ulang-ulang. Kenapa? Aku perhatikan betul ada nggak ucapan kalimatku ini yang mungkin bikin orang sakit hati gitu. Karena kan kita harus fokus nih. Yang kita jalanin adalah edukasi lalu lintas. Nah, kalau dari pengalaman aku collab sama Bang Lauren ini, nilai plus dari teman-teman Bang Lauren, terus Bang Lauren ini juga nilai plusnya adalah postur badan, fisik yang sangat memadai, dan mereka turun ke jalan itu rame, lebih dari 3, artinya banyak orangnya. Sedangkan aku cuman sendiri, dari dulu cuman sendiri buat action kayak gitu, buat aksi atur lalu lintas itu cuman sendiri. Kalaupun berdua itu jatuhnya kolaborasi, dan aku tidak mengajak relawan. Sebenarnya banyak banget yang mau jadi relawan tuh waktu di Malang itu, tapi aku bilang ini resikonya besar, dan aku jelasin pahit-pahitnya sama udah sempat kumpul para relawan yang mau bantuin aku untuk konten itu, udah sempat kumpul sebelum buat video, dan aku sampaikan pahit-pahitnya resiko yang terjadi, dan mereka berubah pikiran. Tapi tetap kita kasih edukasi pas lagi ngumpul. Kalau emang kalian mau jadi relawan dari diri sendiri dulu. Jangan mikirin orang lain. Kalau misalnya kalian belum sanggup untuk menanggung resikonya, lebih baik kalian coba pasang mindset, sejauh apapun aku mutarnya, aku yang penting tidak nggak ngelawan arus. Itu yang aku sampaikan ke calon-calon relawan. Jadi belum pernah aku tuh seperti ini. Menarik. Ini kalau emang mau digemporkan jangan cuman Bang Lauren, dan aku juga semakin tertarik justru untuk buat konten seperti ini dengan pola yang berbeda mungkin, ya. Atau mungkin bisa jadi melihat, mencontoh polanya Bang Lauren, tapi nggak mungkin aku mencontoh badannya, nggak bisa, karena emang itu butuh waktu untuk buat badan seperti itu gitu. Aku cuman satu, dan itu dilakukan sama Bang Lauren gitu. Yang penting kita lakukan yang benar, tidak ada kontak fisik dan tidak ada mengancam-ngancam kalimat-kalimat. Nah ini yang penting. Kalau tidak ada kontak fisik, yang kedua adalah jangan ada kalimat-kalimat yang membuat pelanggar itu sakit hati. Bukan netizen sakit hati, ada. Jadi beda ya. Ada kalimat-kalimat yang saat kita edukasi lalu lintas, yang keluar dari kalimat kita ini, dia tidak bikin kalimat ini tidak bikin sakit hatinya si pelanggar, tapi bikin sakit hatinya penonton. Nah ini beda. Lebih baik kita buat sakit hati penonton mendengarnya gitu. Nah itu kebanyakan aku buat pola seperti itu. Nah ini pernah kejadian, aku dan Bang Lauren itu wah parah, chaos. Ini kan nggak tahu ya ada apa enggak video adu fisiknya, aku nggak tahu, belum dapat sampai sekarang. Tapi yang pasti aku punya, dan kemungkinan segera aku upload juga video sampai ya kalau bisa dibilang. Oke. Tuh. Oke. Nah di sini kondisinya itu kami aku dan Bang Lauren itu collab. Tapi Bang Lauren ini kan dia sendiri dari Jakarta ke Medan. Waktu itu udah lama pulang, nggak pulang ke Medan, udah 12 tahun katanya. Jadi ada subscribernya, fansnya, ini ada yang pakai baju baku hantam ini, fansnya menghubungin dia untuk ikut. Oke, silakan. Jadi kami cuma bertiga. Ini dia. Perhatikan.
Oke. Tuh. Semua ikut. Semua ikut. Nah. Oke. For your information, yang ini tadi, ini atlet MMA. Ini atlet MMA, fansnya Bang Lauren. Nah, ini adalah orang-orang yang yang lalu lalang, yang hanya menjadi pelanggar. Itu sebenarnya yang fokus kita adalah bapak ini waktu itu, ya. Lalu datang bapak ini, ya. Ini untuk kedua kalinya datang nantangin. Nah, dari mana? Ini dia, kita lihat di sini dia bawa orang. Jadi ini ke satu arah biar. Nah, di sini kita lihat ya. Ah, ini dia. Jadi bawa orang. Nah, kan tadi yang aku bilang fokus sama ini, dan si itu bawa orang. Yang korban satu lagi. Nah, ini. Ingat tadi ya, lihat ya. Ini. Oke. Dia naik kereta ini, tadi dia sendiri, ngelanggarnya dia sendiri, dia bawa orang. Ini dia orangnya. Dan ini. Jelas, cukup jelas ya. Jadi ini orang-orangnya, dan akhirnya jadi gini, biar runtun dulu. Pada saat itu awal banget konfliknya itu sama bapak ojol ini, ya, sama bapak ojol ini, dan alot. Di sini alot ada mungkin sampai 15 menit ngobrol, tapi tetap berdua aja. Bang Lauren berdua sama itu, aku cuman kasih sedikit aja kalimat, aku cuman ya kasih tahu jangan provokator, walaupun nadaku tinggi, gitu ya. Nah, tapi setelah itu kita balik lagi. Nah, bapak ini stay aja, diam aja di situ. Aku langsung tarik Bang Lauren dan si atlet MMA-nya ini. Aku tarik, aku sampaikan. Ini ada kemungkinan chaos. Pilihannya dua, kita stop atau kita lanjut. Oke, sepakat, kita lanjut. Tapi aku minta kalau lanjut kita fokus sama edukasinya. Mohon maaf kali Bang Lauren, ku bilang. Sebanyak-banyaknya ilmu abang, sekuat-kuatnya abang, kalau nanti di sini ada chaos, jangan pakai ilmu abang karena itu nggak kepake di sini. Itu yang aku sampaikan. Boleh tanya sama Bang Laurennya. Dan akhirnya terjadilah dorong-dorongan. Aku sempat ditunjang juga, teman-teman. Ada nggak ya videonya? Kayak masih ada deh. Nggak ada di HP. Tapi nanti diupload. Artinya gini kawan-kawan. Yang harus disadarin itu bukan konten, bukan karena konten, tapi karena kalian yang melanggar lalu lintas. Karena kalian yang melanggar arus lalu lintas, kalian lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan cari duit untuk keluarga kalian daripada orang yang lebih banyak yang taat aturan yang kalian bahayakan. Kalian nggak mikir di situ. Ini kalau misalnya boleh dari banyaknya orang ini, boleh kalau emang mau laga argumen, ngobrol sama aku, diskusi, ayo. Siap aku, bos. Siap kali. Provokator, ya. Kau bisa kayak gitu karena kalian rame kan. Coba one by one, face to face sama aku. Ngobrol, nggak berantem, nggak. Karena ingat, konten ini pure edukasi, bukan cari berantem. Kalau cari duit, kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama untuk cari duit? Kenapa harus jadi ojol untuk cari duit? Kenapa harus cari ojol untuk cari duit yang lebih banyak resikonya kepada orang lain ketika kalian melanggar lalu lintas? Coba, kubalikkan lah. Coba, ada bisa jawab nggak kalian yang pada ngumpul di sini? Nah, nggak ada. Kalian itu, yang penting cepat orderan, dapat cepat segala macam selesai. Kalian nggak mikirin tuh ada ojol lain yang baik, yang taat aturan, jalan mau mulus, tiba-tiba kejadi kecelakaan. Ya kita nggak doain akan terjadi seperti itu, tidak. Tapi yang perlu dikasih tahu sama kalian semua, udah
Kalau ada yang buat konten kayak gitu, support guys, support. Jangan dibantah. Kecuali yang buat konten udah main fisik. Itu, ya. Itu kalian harus tahu nih, para oknum ojol yang bikin ricuh di depan wong Solo di Tebet, ya. Aku kalau di posisi itu mungkin ku hadapi, aku dikeroyok. Betul. Gak ada kamera yang ngeliput aku, betul. Gitu. Karena sedangkan kalau ini ya, kasih tahu sama kalian ya, sedangkan aku aja dalam posisi, karena emang kita itu harus fokus sama apa yang kita buat. Kontennya fokus adalah edukasi, ya. Ini. Tuh. Nah, ini terjadi setelah aku brief tadi yang aku bertiga ngobrol, ngasih tahu fokus. Nah, ini setelah itu, kalau enggak mungkin dalam kondisi yang nggak terlalu rame ini, mungkin Bang Lauren mungkin mau fight. Nah, Bang Lauren ngelindungin aku secara si itu tadi memang mau ngantam aku. Nah, di sini aku oke, dar, it's okay. Oke. Ini juga viral, tapi nggak viral kali ya. Lihat captionnya, akibat prank-prank nggak jelas. Nah ini netizen yang mungkin suka ngelanggar lalu lintas gitu. Bingung aku. Ini apa yang mau diperbaharui ini apa? Makanya kalau aku sekarang hari ini tinggal di Deli Serdang, aku lebih ke kayak aku buat konten, aku coba kasih bentuk solusi ya. Waktu itu aku buat konten karena alasan warga itu jauh, aku coba kasih solusi, aku tarik tali itu panjang, akhirnya emang nggak ada yang lewat. Tapi solusi yang aku tawarkan ini tidak dijadikan pembicaraan atau tidak dilanjutkan oleh pihak yang berwenang, Dishub atau polisi atau apalah yang berwenang untuk mengatur rambu lalu lintas gitu. Jadi ini mungkin minim SDM ya. Coba aku saran memang sama Bang Lauren, saran aku Bang, ini bagus Bang, lanjutin, jangan Abang, aku yakin Abang nggak kena mental, tapi tim Abang yang mungkin badannya sama kayak aku itu pasti kena mental, ya kan? Karena kita sudah banyak buat seperti itu, udah ada banyak pengalaman buat seperti itu, dan sudah terbentuk mentalnya gara-gara itu. Nah, buat Bang Lauren, aku coba pengen Bang Lauren itu next buat konten, kan rame tuh Bang Lauren punya banyak relawan. Coba buat border Bang. Waduh sedep. Buat border aja di depan gitu. Jadi itu coba aku kasih saran aja sih. Buat border, semua fighter mungkin buat border. Jadi ketika udah ada border seperti itu, ada nggak yang ngelanggar? Kalau emang ada yang ngelanggar berarti emang nyari perang, nyari keributan. Mending suruh balik aja gitu. Artinya nggak usah diladenin lah, tapi tetap fokus sama yang lain. Nah gitu. Jadi aku support terus Bang Lauren, dan aku pengen kawan-kawan yang hari ini seneng sama aksi ngatur lalu lintas, atur lawan arah. Aku minta teman-teman juga buat coba video. Ya udah, kalau lagi di jalan itu tegur aja, tapi dengan cara yang emang is okay, kelihatan. Jadi gini, manajemen konflik juga sebenarnya. Aku nggak pernah bilang, ayo main, karena emang aku nggak siap badanku, mungkin itu ya. Tapi aku lebih kayak mencari kalimat-kalimat yang membuat dia terpancing, gitu. Akhirnya biarkan saja, gitu. Dia yang terpancing, kita olah. Yang hasil pancingan tadi kita olah jadi, ya contoh kayak kepala dusun. Kemarin kita buat konten ada kepala dusun, itu ingat kali melekat di kepalaku. Dan hari ini kabarnya orangnya sudah lama meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu kan manajemen konflik. Ketika dia bilang aku kadus, ada banyak yang harus kita sampaikan kepada dia. Wah, kalau emang yang nggak boleh itu misalnya, wah kadus ini kau. Nah, ada kalimat lain yang lebih lembut tapi tetap keras juga nggak apa-apa. Maksudnya kalimatnya lembut tapi suaranya lantang nggak apa-apa. Bapak kadus, kan gitu. Kalau Bapak kadus, boleh Pak, izin Pak, buka itu Pak. Kan gitu. Jadi ada kalimat-kalimat mungkin yang harus pelajarin, dan teman-teman yang membuat konten seperti ini, aku support. Dan semangat buat Bang Lauren. Ini buat naik semangatmu lagi untuk buat konten seperti ini, tapi harus yang you know lah ini. Oke.
Semangat semuanya, ini aku buat biar orang-orang yang ricuh waktu itu sadar ya. Orang-orang yang disitulah oknum-oknum ojol itu dia nggak memikirkan. Gini, satu lagi, orang itu nggak mikir, mereka kan nyari duit. Nah gini ya, kalau emang konteksnya nyari duit, Bang Lauren nyari duit, oknum ojol ini nyari duit, oke? Nah, gimana ya? Kalau misalnya konteksnya nyari duit ya, tapi aku yakin bukan itu fokus utama Bang Lauren. Fokus utamanya edukasi. Nyari duit, ketemu. Dan ini nyari duit untuk kontennya. Ini nyari duit untuk menghajar ini, gitu. Jadi terhambat. Nah, kan banyak waktu yang terbuang mereka untuk menungguin di situ Bang Lauren keluar atau mukuli kan habis waktunya. Kalian nggak mikir itu? Ada anak, istri di rumah yang nunggu atau orderan yang nunggu. Kalian sengaja matikan aplikasi hanya untuk ikut konflik. Aduh, tahu gitu. Kalian kan keluar dari rumah itu nawaitunya niatnya itu untuk cari uang, cari nafkah kan, bukan untuk berantem kan. Kalau mau nyari berantem gampang, nggak usah pakai seragam ojol. Kalian senggol aja orang, kalian sikut, nggak suruh dia main, gampang. Tapi kan kalian harus tahu juga, wahai para oknum ojol yang di sini ya, tolong, ketika ada teman-teman kita, kreator yang buat konten edukasi ya, dan tidak kelewatan batas ya, tidak ada main fisik, sekali lagi tidak ada main fisik, tolong hargai, karena bukan nggak mungkin ada rasa respect. Saling respect, orang ngelihat ya mungkin kalian adalah orang yang baru pertama kali lewat di situ dan langsung dihalang, kalian nggak setuju, sedangkan kalian nggak setuju. Jadi coba ya udah ikutin aja, ya kan. Kalau kalian perlu ketahui, kalau kalian tidak terjadi konflik, nggak rame bos video ini. Nah ini harus kalian tahu nih ya, oknum ojol ini ya. Kalau kalian nggak lawan, nggak konflik, tetap aja ngikut aja, putar balik kalian, nggak jadi konflik, itu kemungkinan nggak dimasukin. Itu tipaku ya. Nggak banyak konfliknya, ya nggak rame videonya, karena ada konflik lah makanya rame videonya. Siapa yang buat konflik? Ya kalian yang tujuannya awalnya niatnya mau cari duit, malah cari berantem. Kan tahu kan? Coba, betul apa nggak aku bilang? Oknum, aku bilang oknum, tapi ini rame oknumnya. Oknum masa oknum. Oke, itu pokoknya. Ya, mungkin itu aja. Semangat untuk kita semua, taat lalu lintas, dan jangan lupa taat juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih udah nonton video ini guys. Tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And yeah, see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam satu aspal, salam satu darah. Semua